Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yusuf Fahmi. Pada kali ini kita sedang ada di segmen menyulapkan teman. Dan pada kali ini saya kedatangan seorang teman sebagai bintang tamu, Ibu Vida Nastiti. Halo. Jadi gimana? Kapusan? Kamusan 2 kali. Bu Vida ini aktivis di komunitas bernama KPSI. Itu apa Bu, kalau boleh tahu? KPS itu Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia. Kebetulan saya koordinator Jawa Tengah dan ketua Simpul Magelang Raya. Oh, schizophrenia itu apa Bu? Schizophrenia itu? Schizophrenia itu gangguan jiwa berat yang biasanya gejalanya yang muncul itu halusinasi, delusi, dan kita akan sering melihat ya, mungkin ada beberapa teman-teman ODGJ. Maaf, kita harus membiasakan diri menyebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu terlepas dari realita, diajak ngomong nggak bisa nyambung, kemudian mungkin menjadi gelandangan psikotik tanpa baju. Nah, itulah salah satu gejala-gejala dari schizophrenia. Walaupun kalau sudah membaik, diobati dan membaik, itu kondisinya sama seperti kita. Membaik, bagus, dan tidak akan ada yang bisa melihat bahwa dia ternyata adalah ODS atau orang. Tapi kalau gitu tuh bisa ketahuan nggak kalau ini tuh mantan? Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Kalau seorang ODS sudah mendapatkan pengobatan, Iya. dan dia tertib minum obat, tertib kontrol, kemudian mendapatkan treatment yang tepat dari keluarga juga, tidak akan ada yang tahu kalau dia adalah ODS. Kecuali dia menyampaikan sendiri, speak up, atau muncul gejala. Dan gejala pun juga tidak semua orang bisa tahu. Itu tapi bisa kambuh nggak? Nah, relapse istilahnya ya kalau dalam ilmu kesehatan jiwa. Relapse itu bisa muncul saat memang ada tekanan, ada stresor. Tetapi selama dia tertib minum obat dan kontrol, itu bisa ditekan. Kondisi relapse ini tidak akan separah seperti sebelum-sebelumnya. Misalkan kalau dulunya ada perilaku kekerasan, mengamuk dan sebagainya. Kalau seseorang yang sudah mendapatkan treatment pengobatan dan memang benar-benar dia tertib minum obat, dia itu punya tilik diri atau insight yang bagus. Jadi dia tahu kapan, oh ini saya mulai ada gejala nggak nyaman nih, ini udah mulai ada emosi. Dia kemudian akan melaporkan kepada psikiaternya sehingga tidak sampai terjadi keparahan. Maksudnya parah itu dalam titik apa Bu? Sudah lepas dari realita, mengamuk, Maksudnya? kemudian munculnya halusinasi yang tidak bisa dikendalikan. Ya, Misalkan dia berteriak-teriak, menjerit, kemudian menjadi seseorang yang bukan dirinya. halusinasi itu tadi ya Bu ya? Halusinasi atau waham. Ini teman-teman sering sekali begini. Mereka selalu mengasumsikan, mungkin karena lagi tren bahasa ya. Jadi dikit-dikit dibilang halu, dikit-dikit dibilang halu. Jangan salah, orang yang mengalami halu itu sedihnya luar biasa, beratnya luar biasa. Jadi sebenarnya nggak pas sih ya kalau kata halu itu dijadikan bahan Bercandaan ya? Bercandaan ya, karena sebenarnya ODGJ atau teman-teman kita yang mengalami halusinasi itu aduh luar biasa, keluarga yang mendampingi itu capeknya luar biasa kalau pas halusinasi. Nah, ini Bu, itu kan tadi sudah KPSI. Kalau KPSI ini concernnya ke kegiatan apa terusan? KPS itu sebenarnya adalah support group. KPS itu adalah sebuah komunitas yang memberikan support, membuat perjuangan kesehatan jiwa di bidang bidang kesehatan jiwa ini menjadi lebih bersuara. Jadi isinya adalah teman-teman ODGJ, keluarga, atau kalau kita menyebutnya caregiver. Oh, maaf, ODGJ juga ada di situ berarti? Ada. Jadi justru kekuatannya dari KPSI itu karena di dalam KPSI-nya ada survivornya. Jadi ada ODGJ-nya. Kemudian ada teman-teman dari komunitas peduli, istilahnya komunitas yang memang juga memiliki kekuatan untuk memberikan support seperti psikolog, psikiater, kemudian perawat kesehatan jiwa. Mereka ini masyarakat yang peduli dengan kesehatan jiwa ini bergabung bersama dengan teman-teman ODGJ dan caregiver untuk menyuarakan dan memperjuangkan, sekaligus juga memberikan support secara grup kepada teman-teman ODS atau orang dengan schizophrenia dan keluarganya. Gini Bu, kalau misalkan ini dari Bu Vida sebagai
penggiat di bidang hal tersebut ya. Dan sekarang banyak nih kayaknya orang-orang yang self judgment soal dirinya dirinya sendiri. Saya itu mengalami Saya ini schizophrenia, saya Iya, ini bipolar, saya anxiety ya. Nah, itu kalau menurut Bu Vida gimana? Nggak boleh. Jadi boleh ya? mengafirmasi atau istilahnya menjudgment diri sendiri mengalami masalah kesehatan jiwa itu nggak boleh. Karena nggak gampang. Iya. Anda itu tidak bisa melakukan self diagnose istilahnya Nah, gitu. kalau gitu Bu, misalkan kita self judgment Ah. soal itu, bener nggak itu bisa memicu menjadi hal seperti itu? Sebenarnya begini, mereka yang merasa memiliki masalah dalam Yeah. dirinya itu sudah memiliki insight atau tilik diri yang bagus. Tetapi akan salah kalau kemudian dia self diagnose. Oh, Dia iya. langsung menjudge dirinya schizophrenia. Harusnya loh ya, yang tepat saat Anda merasa ada masalah dalam diri Anda. Oh, saya kok merasa saya pernah mendengar suara. Oh, saya kok persis seperti yang tertera dalam informasi, misalkan Iya, iya. googling lah ya. Googling kemudian dia menyampaikan, oh ya kok saya kayaknya mengalami hal yang sama dengan yang ada ditunjukkan di googling. Maka yang dilakukan itu harus mencari pertolongan medis. Oke lah, hubungi KPSI untuk kita dampingi, bertemu dengan psikiater dan psikolog seperti itu. Oke. Jadi jangan self diagnosis tapi cari pertolongan. Ya. Selama Bu Vida jalan ini, pengalaman yang paling kayaknya kena gitu soal menangani hal seperti itu yang kasus kayak gimana Bu? Pasung. Iya, jadi kebetulan saya beberapa kali melakukan pasung, adalah kalau berapa puluh kali lah yang melakukan pasung. Di Indonesia itu masih banyak yang dipasung, dipasung. Ya karena keluarga sudah capek, sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Iya. Kita tidak boleh menyalahkan keluarga karena keluarga itu mendampingi Pasti capek, itu ya. luar biasa. Mereka capek. putus asa sehingga dengan terpaksa karena ODGJ-nya melakukan perilaku kekerasan atau membahayakan sehingga dipasung. Pasung yang sering terjadi itu adalah dikurung. Dikurung itu kalau istilah dalam Undang-Undang Nomor 19 Undang-Undang Kesehatan Jiwa adalah pasung cara lain. Nah, kondisi yang seperti ini yang sering membuat kami itu semacam tarik ulur dengan keluarga. Keluarga udah capek, saat kita mau lepaskan mereka itu ragu-ragu. Mereka selalu menyampaikan, Bu, saya capek ngopeni dia, tolong nggak usah dilepas, biar kami ini bisa istirahat. Tapi ini kan kemanusiaan Pak, nggak bisa orang dikurung kayak binatang. Iya. Jadi antara kita memberikan edukasi ke keluarga dengan informasi bahwa schizophrenia itu bisa diobati, bisa kembali pulih, sampai kita harus membawa untuk bisa melepaskan seorang yang dipasung itu kita harus memperkuat dan meyakinkan keluarga. Itu kita bawa ODS yang pernah dipasung, kita bawa, kita sampai ini Bu contohnya, dia sekarang bisa bekerja, dia sekarang membaik. Susah banget itu, waduh itu penuh dengan dera air mata sambil ngomong kita itu susah. Iya, oke, siap. Nah sekarang ada pesan nggak soal aware terhadap hal-hal seperti itu, soal kesehatan jiwa, mungkin buat teman-teman apa yang perlu dilakukan untuk kita bisa menjaga kesehatan jiwa kita? Kalau untuk menjaga kesehatan jiwa, yang jelas kita itu kan bukan superwoman, Superman, bukan super ya. Jadi kita adalah manusia biasa yang pasti akan mengalami titik kalau istilahnya burnout. Iya. Sampai Pernah bisa, mentok ya pasti ya. lah gitu. Seperti itu, ada baiknya segera mencari pertolongan. Jangan malu, jangan merasa aib kalau mencari pertolongan ke psikolog atau psikiatris. Karena sebenarnya kondisi seperti itu justru menjaga kesehatan jiwa. Bukan karena Anda mengalami penyakit jiwa kemudian harus ke sana, tetapi menjaga kesehatan jiwa pun juga dengan mencari pertolongan profesional. Kemudian untuk teman-teman para influencer gitu, tolonglah jangan gunakan masalah kesehatan jiwa ini sebagai bahan bercandaan dong. Jadi bukan bahan bercandaan, jadi memang itu benar-benar berat amat sangat berat sekali. Jadi memang kita harus concern ya soal seperti itu ya Bu ya? Iya, edukasi pada masyarakat itu sangat penting Nah nanti sekali. kalau misalnya kita mau mengetahui lebih jauh soal KPSI atau mau join mungkin, itu nanti bisa kemana? Bisa lihat di Facebook, ada KPSI Pusat, Komunitas Peduli Schizophrenia Pusat. Ada yang KPSI aja, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia. Itu ada Facebooknya, ada Instagramnya, juga ada Twitternya. Kemudian untuk yang Simpul Magelang Raya ada, Simpul Solo Raya ada, Simpul Jogja ada banyak sekali simpul di hampir semua kota besar di Indonesia. Jadi silahkan sesuai dengan tempat tinggal Anda bergabung, dan yang paling penting adalah saat Anda masuk bergabung menjadi anggota KPSI, membiasakan diri untuk menerima pikiran yang berbeda. Jadi harus open mindset. Iya, harus open mind, harus
melihat bahwa semua orang itu memiliki pikirannya yang unik ya, itu. Siap. Terima kasih Bu Vida udah Oke. ngobrol-ngobrol. Nah, kan tadi Bu Vida nantang saya buat main sulap. Ya, mana tadi aksi tipu-tipunya? Coba kita bisa nggak saya menaklukkan Bu Vida dengan sulap saya? Bu Vida, sini Bu Vida, saya punya kartu. Oke. Nah, ini monggo. Ini kartu belinya di mana? Wah, saya di warung ada Bu. Serius nih, bukan kartumu sendiri. Bukan. Kamu kalau mau dicet selain dikocok kartunya. Oh, begitu. Kartunya beda nih kayaknya ya. Tapi kartunya nggak settingan. Saya Kartu baru normal sih Bu itu Bu. Normal kartunya ya. yang jelas kaku. Kartu. Iya. Mau nge-review kartu. Oke. Oke ya. Mau dikocok Ada. sekalian nggak apa-apa? Oh gitu. Dikocok sekalian. Oke. Ini ada, kenapa ada yang beda satu? Oh iya, itu telisik tadi. Punten Oke, telisik. Saya pikir itu ya yang beda. Diberi itu gacok ya. Oke. Oke. Yes. Sebentar. Oke, wah, sepertinya dia acak-acaknya dengan serius. Soalnya kalau melawan Master Fahmi, Aduh. melawan Master Fahmi itu kita harus nggak melawan sih sebenarnya, tapi membuat dia lebih kesulitan tuh harus. Tapi nanti kalau misal gagal paling nggak tak tayangin om. Ternyata begitu. Walah. Oke. Betah Ya, banget kok. Bu ngocoknya Bu. Biasa. Aduh, saya nggak berani kalau ini. Oke, udah ya. Oh, aku Ya dalam cepatnya pressure. lagi. Bilang stop di mana aja? Stop. Sini, udah nih nggak? Ya bisa. Ambil kartu yang paling atas sudah kamera dulu. Udah ya, Sorry. udah ya. Oke. Kalian taruh di mana terserah cocok. Di mana? Walalalalalalala. Sepertinya ini. Saya bermain di depan hadapan ibu-ibu itu selesai. Tangan aku sendiri. Aduh, susah ya. Saya bermain di hadapan ibu-ibu. Sudah? Yang penting bukan Bu Tejo. Bu Vida. Tapi setelah gini Bu, yang menemukan kartunya itu bukan saya, tapi yang menemukan, saya punya seorang asisten. Cie. Bukan seorang sih, sebuah asisten. Asisten saya itu joker. Caranya gimana? Kita main cepet aja sih. Caranya gimana? Dicek dulu nanti kira-kira jokernya nanti curiga lagi. Jokernya beda ya. Kalau joker tempat saya tuh naiknya Lamborghini ya, naiknya sepeda. Memang susah ya sama ibu-ibu tuh. Caranya gimana? Satu joker saya taruh paling atas dan satu joker saya taruh paling bawah. Oke. Kemudian saya tunggu. Terbalik gitu? Iya. Nah, kan tadi joker-joker tadi mengapit banyak kartu. Satu Oke, di atas, satu di siap. bawah. Kita mengapit banyak kartu. Bisa nggak kira-kira dia mengapit hanya satu kartu, itu kartunya Bu Vida? Moga-moga aja bisa. Oh, tidak, Kasihan saya- kamu. Kita coba cek ya. Kita coba cek apakah dia bisa menemukan kartunya Bu Vida. Nah, dia mengapit hanya satu kartu. Ya, benar. Kartunya Bu Vida tadi apa? 6 apa tadi? 6 paru merah, Warna merah. 6 hati. 6 hati. 6 hati. Watch. Yeay, akhirnya sukses dia. Lego saya. Sesuatu mas. Saya gimana itu mas. Ekspresi. Lego saya. Undang mas. Terima kasih Bu Vida. Pada sih udah mau ngobrol sama saya soal kesehatan jiwa itu. Dan dia yang sok. Iya, dan malah dia yang short. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube saya di UC Fahmi. Master Fahmi keren. Enggak, saya enggak master, nanti saya enggak dimarahi pesulap-pesulap lain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Jadi gimana? Kapusan? Kamu 2 kali.